Halo rekan-rekan aparatur sipil negara di seluruh Indonesia. Kita semua tahu ya, efisiensi dalam pelayanan publik itu segalanya. Nah, kali ini kita akan bahas sebuah cara kerja baru yang bisa mentransformasi total rutinitas kita. Manajemen ruang kerja digital. Yuk, kita lihat gimana ini bisa mengubah cara kita bekerja. Coba kita jujur-jujuran sebentar. Meja yang penuh sama tumpukan berkas, email yang nggak berhenti masuk, rapat yang kayaknya nggak ada habisnya, tapi hasilnya gitu-gitu aja. Familiar banget kan situasinya? Inilah realitas yang sering bikin kita jadi lambat. Padahal pelayanan publik itu harusnya bisa jauh lebih cepat dan efektif. Dan ternyata, keluhan-keluhan tadi itu bukan cuma perasaan kita pribadi loh. Ini adalah cerminan dari tantangan birokrasi yang lebih besar. Nah sekarang, ayo kita bedah bareng-bareng, apa aja sih hambatan utamanya? Yuk, kita lihat lebih dalam. Pertama, keterlambatan persetujuan cuma karena nunggu satu tanda tangan basah. Kedua, ribetnya ngurusin dokumen fisik yang bertumpuk-tumpuk. Terus, koordinasi antar lembaga yang seringnya jalan sendiri-sendiri. Dan yang paling sering kita alami, pusing nyari mana sih versi final sebuah dokumen. Nah, gesekan-gesekan kecil inilah yang kalau ditumpuk, dampaknya jadi besar banget ke kecepatan kita melayani masyarakat. Lalu pertanyaannya, gimana cara kita keluar dari lingkaran ini? Jawabannya ada di ruang kerja digital. Tapi tunggu dulu, ini bukan cuma soal install aplikasi baru ya. Ini adalah soal pergeseran mindset, sebuah cara berpikir baru tentang bagaimana birokrasi modern itu seharusnya berfungsi. Oke, jadi apa sih sebetulnya ruang kerja digital itu? Gampangnya gini, ini adalah sebuah sistem yang terintegrasi. Nah, kata kuncinya itu terintegrasi. Jadi bukan aplikasi yang jalan sendiri-sendiri, tapi sebuah ekosistem utuh untuk bikin komunikasi, kolaborasi, dan eksekusi kerjaan jadi super lancar. Tujuannya cuma satu, pemerintahan yang lebih responsif dan efisien. Oke, mari kita masuk ke pilar pertamanya, yang jadi fondasi dari semuanya, kolaborasi terpadu. Intinya adalah bagaimana kita bisa kerja bareng secara efektif tanpa dibatasi oleh sekat-sekat ruangan atau bahkan gedung kantor. Dan fondasinya namanya teknologi cloud. Bayangin deh, daripada dokumen kita kesimpan di satu komputer di kantor, sekarang kita simpan di satu lemari digital yang bisa diakses siapa aja di tim kita, kapan aja, di mana aja. Inilah titik awal dari semua kemudahan yang akan kita rasakan. Dan perbedaannya, wah jauh banget. Dulu, kita mainnya kirim-kiriman lampiran email. Hasilnya, puluhan versi file yang bikin bingung. Siapa ngubah apa, kapan, susah dilacak. Nah, sekarang bayangin, kita semua kerja di satu dokumen yang sama. Cuma ada satu sumber kebenaran. Setiap perubahan ada jejaknya dan aksesnya bisa kita atur. Jauh lebih aman, jauh lebih efisien. Baik, setelah kolaborasinya lancar, pilar berikutnya adalah gimana kita mengelola pekerjaannya itu sendiri. Ini soal menjalankan tugas dan proyek dengan lebih cerdas dan, yang paling penting, transparan. Disinilah aplikasi manajemen proyek jadi pahlawannya. Dengan alat ini, kita bisa petakan semua tugas, tentukan siapa penanggung jawabnya, dan lihat progresnya secara real-time. Hasilnya, kejelasan dan akuntabilitas. Semua orang jadi tahu apa yang harus dikerjakan, dan pimpinan juga bisa memantau kemajuan program tanpa perlu rapat setiap hari. Terus, gimana dengan rapat online yang seringkali buang-buang waktu? Ini dia resepnya. Rapat virtual bisa super efektif kalau kita disiplin. Pertama, selalu siapkan agenda yang jelas. Kedua, hargai waktu semua orang, mulai dan akhiri tepat waktu. Ketiga, dan ini yang paling krusial, jangan tutup rapat sebelum ada langkah aksi yang jelas, siapa mengerjakan apa dan kapan tenggatnya. Terakhir, kirim notulen singkat biar semua paham hasil rapatnya. Simple kan? Oke, kita udah bahas alatnya, kita udah bahas metodenya. Tapi, pada akhirnya, buat apa sih semua ini? Nah, ini adalah bagian terpentingnya. Semua efisiensi internal ini tujuannya cuma satu, mentransformasi pelayanan kita untuk memberikan dampak yang benar-benar nyata bagi masyarakat. Jadi apa dampaknya untuk masyarakat? Proses internal kita yang lebih cepat, artinya pelayanan publik jadi lebih responsif. Proyek yang lebih transparan, artinya akuntabilitas kita meningkat. Kolaborasi antar instansi yang makin mulus, artinya solusi untuk masyarakat jadi lebih terintegrasi. Pada akhirnya semua ini adalah tentang memberikan pelayanan yang lebih cepat dan akurat. Dan ini, tolong diingat baik-baik. Birokrasi digital itu bukan soal mengganti manusia dengan robot atau sistem, sama sekali bukan. Ini adalah tentang memberdayakan kita sebagai manusia. Teknologi itu kita pakai untuk mengurus hal-hal administratif yang berulang, supaya kita, para ASN, punya lebih banyak waktu dan energi untuk fokus pada hal-hal yang strategis dan benar-benar butuh sentuhan manusia.
Sebagai penutup, saya mau tinggalkan satu pertanyaan untuk Anda renungkan. Transformasi besar itu selalu dimulai dari langkah-langkah kecil kok. Coba deh pikirkan, kira-kira satu langkah paling sederhana apa yang bisa Anda dan tim Anda lakukan minggu ini untuk mulai bergerak ke arah ruang kerja digital? Mungkin sesederhana bikin folder bersama untuk satu proyek, atau mencoba bikin agenda rapat yang jelas. Yuk, kita mulai dari situ.